Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan ya, hari baru, berkat baru. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan ya. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus tahu tujuan kita adalah satu, bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Ke surga, tidak ada tujuan lain. Dan kiranya apapun yang kita lakukan, kita harus tahu bahwa keinginan kita seharusnya selaras dengan kehendak Tuhan. Apabila tidak, maka kita harus merenungkan apa yang ada dalam diri kita. Mengapa keinginan kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan? Padahal kita tahu tujuan kita itu hanya satu, bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Dan selama kita ada di dunia ini, kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apapun yang kita lakukan, selalu ingatkan diri kita. Semuanya harus selaras dengan kehendak Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena tujuan kita itu cuma satu, bertemu dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan di dunia ini seharusnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yaitu adalah memaksimalkan semua talenta kita untuk bisa menjadi saluran berkat apapun, baik dalam pekerjaan, saat kita bersekolah, dan saat bersekolah pun, apabila kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, masih ada kesempatan saat kita bekerja. Jadi jangan biarkan kesalahan di masa lalu ataupun ketidaktahuan kita ya mengenai isi Alkitab yang membuat kita tidak maksimal dalam melakukan kehendak Tuhan. Jangan biarkan penghakiman itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Selalu ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Itu juga dialami oleh banyak orang-orang ya. Ada yang saat pendidikan bisa maksimal, tapi dalam pekerjaan ternyata tidak bisa menggunakan talentanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang dalam pendidikan tidak bisa maksimal karena saat itu belum tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam dirinya. Tapi saat bekerja, di satu titik dia benar-benar mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saat bekerja benar-benar bisa maksimal karena sudah tahu tujuannya. Amin ya. Selalu ada kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan penghakiman apapun menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Amin ya. Apapun yang kita lakukan di masa lalu yang tidak turut dengan kehendak Tuhan, jangan biarkan dunia menghakimi kita, sehingga kita saat melakukan sesuatu di masa sekarang atau di masa mendatang membuat kita tidak maksimal. Kenapa? Selalu dihakimi oleh orang-orang dunia. Jangan biarkan, karena orang yang menghakimi pasti, walaupun Kristen pun, tidak ada Tuhan, tidak ada Roh Kudus dalam diri mereka. Kenapa? Orang-orang yang ada Roh Kudus yang sesuai dengan kehendak Tuhan seharusnya tidak menghakimi, menyelamatkan. Amin ya. Ya, kita hanya bisa mendoakan agar mereka kembali ke jalurnya Tuhan, yaitu saling menyelamatkan, saling memberitahu tanpa menghakimi. Amin ya. Kiranya kita bisa saling mendukung, saling membantu, saling mensupport untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan baca di kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 1-12. Judul perikopnya, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak seorang pun juga di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang yang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin ya. Dikatakan janganlah menghakimi saudaramu. Dikatakan di sini, apabila ada yang lemah imannya, jangan dihakimi tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dikatakan yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran. Jadi di sini dikatakan kita jangan menghakimi siapapun, apapun ya. Seperti kita pernah bahas sebelumnya saat para rasul dan para murid mengajar di luar orang Yahudi, di mana mereka tentu tidak bersunat ya. Dimana kita tahu orang Yahudi diwajibkan untuk bersunat, dan orang-orang bukan Yahudi tidak bersunat. Nah, di situ ada beda pendapat. Tetapi setelah mereka berdoa mendapatkan tuntunan Roh Kudus, mereka juga berpendapat tidak boleh saling menghakimi. Karena yang tidak bersunat ataupun yang bersunat saat Petrus berkhotbah, semuanya mendapatkan lawatan Roh Kudus. Amin ya. Dan itu akhirnya mereka berkatakan tidak boleh saling menghakimi. Seperti di sini, tidak boleh jadi batu sandungan. Amin ya. Baik yang satu yakin boleh makan segalanya, terus dikatakan yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran, tidak boleh saling menghakimi. Dikatakan di ayat 3, siapakah yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi siapa yang makan ataupun yang tidak makan, itu jangan saling menghakimi, karena Allah itu menerima orang itu.
Dikatakan di ayat ini ya, ayat 11, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Jadi semuanya itu nanti akan mempertanggungjawabkan, semuanya akan bertekuk lutut. Jadi di sini Paulus mengajarkan jangan menghakimi. Sebab siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa Tuhanlah yang berkuasa menjaga orang tetap berdiri. Orang lain bisa menjatuhkan, tapi Tuhanlah yang membuat seseorang tetap berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Jadi apa yang diyakini lakukan. Jangan menghakimi. Tentunya yang tidak melanggar hukum Taurat ya, yang dimana intinya adalah kasih. Selama itu tidak melanggar hukum kasih sendiri itu ya, dimana kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan jangan menghakimi. Yang seorang menganggap di ayat 6, jadi intinya apa yang benar-benar yakin di hatinya lakukan. Amin ya. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur pada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Dikatakan di sini ini soal hal makanan ya yang dibahas Paulus. Karena yang makan di sini Paulus mengatakan juga bersyukur pada Allah, yang tidak makan pun juga bersyukur kepada Allah. Jadi jangan menghakimi. Di ayat 7 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Cek diri kita saat ini. Apakah saat ini kita hidup untuk Tuhan? Dan saat mati, apakah juga untuk Tuhan? Sampai kesudahannya apakah kita tetap untuk Tuhan? Mari kita saling menguatkan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Dikatakan di sini, Kristus itu telah hidup dan mati dan bangkit, supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Itu yang dikatakan Paulus. Semua bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Baik orang yang saat ini masih hidup maupun saat ini yang sudah meninggal. Nanti semuanya akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Katakan Paulus bertanya, mengapa kalian menghakimi saudara kalian sendiri? Mengapa kalian menghina saudara kalian sendiri? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Semuanya yang kita lakukan itu nanti dipertanggungjawabkan, akan dihakimi oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi selama di dunia jangan saling menghakimi, lakukan apa yang diyakini. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah.
semuanya akan bertanggung jawab. Semuanya akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi apabila kita melakukan sesuatu, di sini Paulus mengenai makanan ya, yakini, lakukan. Kalau beriman makan segalanya, makan. Dikatakan kalau lemah iman hanya makan sayur-sayuran, makan. Jangan saling menghakimi, karena nantinya semuanya akan dipertanggungjawabkan masing-masing ke Tuhan. Tidak ada orang yang saat melakukan sesuatu di dunia orang lain yang mempertanggungjawabkan, tidak ada. Jadi saat melakukan sesuatu, pertanggungjawabkan ke diri masing-masing, karena nanti yang diyakini itu akan dipertanggungjawabkan ke Tuhan. Amin ya. Di sini Paulus mengajarkan jangan saling menghakimi, lakukan saja yang diyakini oleh hati masing-masing. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah di dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau anugerahkan kepada kami, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, untuk siapapun saat ini yang sedang sakit, berikan kami semuanya kesembuhan daripada-Mu. Apapun dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu Tuhan, Kau angkat, Kau cabut. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari diri kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha, berikan semuanya pekerjaan usaha yang berbeda daripada-Mu, yang dapat membawa kami dan diri kami lebih dekat lagi kepada-Mu, yang dapat membawa berkati keluarga kami Tuhan, orang-orang sekitar kami, sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Dan kami berdoa untuk siapapun dari diri kami yang memerlukan pasangan hidup, berikan semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang benar-benar bisa membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban berat, pergumulan hidup, tantangan hidup, biarlah Kau berikan kami semuanya solusi, penyelesaian masalah, hujan berkat, terobosan-terobosan, mujizat yang daripada-Mu, perkenanan-Mu Roh Kudus-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih, bernyata berada dalam nama Tuhan Yesus. Amin.